Setiap orang Jawa Tengah pasti pernah mendengar namanya, tapi tidak semua berani melewatinya saat malam. Alas Roban bukan sekedar jalan penghubung, melainkan lorong sunyi yang konon memilih siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus tinggal. Tahun 2026, tabir itu akhirnya dibuka lewat sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata. Semuanya bermula dari seorang ibu tunggal dan anaknya yang naik bus terakhir berharap hidup baru yang layak di Semarang. Namun ketika mesin bus mati di tengah hutan gelap tanpa lampu, bisikan mulai terdengar dan bukan dari manusia. Sejak malam itu, sang anak mulai menggambar simbol yang tak pernah diajarkan siapapun. Satu pertanyaan menggantung, apa yang sebenarnya menunggu mereka di jantung Alas Roban? Halo semuanya, selamat datang di Bintang 5 Channel dalam program acara Movies, Movie Inside Story, di mana program ini akan selalu membahas film dan juga drama dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Jika ini pertama kalinya kamu mampir, jangan lupa untuk subscribe karena di sini kita tidak akan hanya menonton cerita, tetapi kita juga akan menguak sisi lain yang ada di baliknya. Tabir misteri salah satu jalur paling angker di Indonesia. Alas Roban diangkat ke layar lebar. Film horor terbaru berjudul Alas Roban dijadwalkan menyapa pencinta film genre pemacu adrenalin di seluruh bioskop tanah air mulai 15 Januari 2026. Mengambil latar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, film ini bukan sekedar horor biasa. Ceritanya berakar dari kisah nyata dan legenda urban mengenai jalur hutan yang minim penerangan serta rentetan kecelakaan misterius yang sering terjadi di sana. Cerita berpusat pada tokoh Sita yang diperankan oleh Michelle Judith, seorang ibu tunggal yang mencoba memperbaiki nasib. Setelah lama hidup terbatas di Pekalongan, Sita akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit di Semarang. Ia pun memboyong putrinya yang bernama Gendis diperankan oleh Farah Shakila, seorang anak dengan keterbatasan penglihatan untuk pindah menggunakan bus terakhir yang melintasi jalur Alas Roban. Namun perjalanan tersebut berubah menjadi mimpi buruk saat bus yang mereka tumpangi tiba-tiba monggok di tengah hutan yang mencekam. Sejak kejadian itu, Gendis mulai menunjukkan perilaku aneh. Mulai dari mendengar bisikan tak kasat mata hingga menggambar simbol-simbol misterius. Puncaknya, Gendis mengalami kerasukan hebat setiap malam, seolah ada kekuatan gelap yang ingin berebut raganya. Dalam keputusasaannya, Sita dibantu oleh sepupunya Tika diperankan oleh Tasya Namia, serta Anto yang diperankan oleh Rio Dewanto, seorang sopir ambulan yang sudah sangat paham dengan mitos-mitos di jalur tersebut. Mereka akhirnya menyadari bahwa Gendis ternyata menjadi incaran sosok Dewi Raras yang diperankan oleh Imelda Terin. Sosok ini murka karena sebuah janji ritual lama yang dilupakan oleh leluhur mereka. Demi menyelamatkan nyawa putrinya, Sita harus kembali ke jantung Alas Roban didampingi seorang penjaga spiritual bernama Bu Emah yang diperankan oleh Dewi Pakis. Untuk melakukan ritual terakhir sebelum malam keramat tiba. Sutradara film ini Hadra Daeng Ratu menyajikan atmosfer yang berbeda. Film Alas Roban tidak hanya mengandalkan elemen kejutan atau jump scare, melainkan membangun ketegangan melalui atmosfer hutan yang gelap dan tikungan-tikungan tajam nan ikonik yang seolah menjadi tokoh hidup dalam narasi ini. Sosok Hadra dikenal memiliki pendekatan horor berbasis atmosfer dan kekuatan lokasi yang kembali menjadi ciri utama dalam proyek terbarunya ini. Film Alas Roban menampilkan nuansa mencekam dengan latar era 1990-an, terinspirasi dari kisah-kisah mistis yang telah lama hidup di masyarakat sekitar kawasan tersebut. Hutan Alas Roban digambarkan bukan sekedar latar cerita, melainkan sebagai elemen penting yang membangun ketegangan dan teror psikologis sepanjang film. Salah satu daya tarik film ini adalah penggunaan lagu legendaris Bintang Kehidupan milik Nike Ardilla sebagai latar musik. Pemilihan soundtrack tersebut memberi kontras emosional yang kuat, menghadirkan kesan nostalgik tanpa mengurangi nuansa horor yang ditampilkan.
Cerita juga diduga akan bersinggungan dengan mitos-mitos lokal, termasuk fenomena jalan yang menipu pandangan serta kisah warung gaib yang konon muncul di beberapa titik, salah satunya di sekitar kilometer 15. Alas Roban dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Januari 2026 dan diprediksi menjadi salah satu film horor lokal yang paling dinanti di awal tahun 2026. Kehadirannya sekaligus melanjutkan tren film horor Indonesia yang mengangkat mitos dan cerita rakyat sebagai sumber utama narasi dengan pendekatan visual yang semakin matang dan sinematik. Bagi kamu penggemar cerita horor berbasis kearifan lokal dan kisah nyata, Alas Roban menjadi tontonan wajib untuk mengawali tahun 2026. Dan pastikan kamu tidak melintasi jalur ini sendirian setelah menontonnya. Ya, itulah tadi review singkat tentang film horor Alas Roban. Terima kasih sudah mengikuti review ini sampai dengan akhir. Jika kamu menikmati pembahasannya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan review drama dan film terbaik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah menonton, teruslah menikmati cerita, karena setiap layar selalu punya kisah yang menunggu untuk dibahas. Bye-bye!